Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, Ponpes di Lebak ludes terbakar. Waspada, cuaca ekstrim berpotensi terjadi di wilayah Banten. Bobol toko elektrik, pelaku ditangkap anggota Polres Lebak. Anggota Resmob Satreskrim Polres Lebak menangkap Egy Saputra, pria berusia 34 tahun, pembobol toko vape di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Pelaku ditangkap di kediamannya di Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Di rumah pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku beraksi sendiri pada malam hari saat toko vape store sudah tutup. Pelaku yang membawa motor langsung menggasak isi toko. Pelaku mengaku pencurian dilakukan saat mengetahui bahwa gembok toko yang tidak terkunci. Hal itu ia ketahui lantaran kerap berbelanja dan pulang bersama penjaga toko. Pelaku sudah menjual sejumlah barang dengan nominal 4 juta rupiah yang ia gunakan untuk membayar hutang. Sendiri aja. Sebenarnya udah sering atau gimana? Ya baru kali itu aja sih, karena ngelihat posisi gemboknya aja yang gak dikunci. Terus apa aja yang diambil tuh? Seingat saya itu liquid, pod, sama baterai, ada juga cartridge. Tapi udah ada yang sempat dijual atau gimana? Ada. Berapa itu? Ya, keuntungan? Totalnya 4 juta. 4 juta? Iya. Oh, itu dipakai buat apa aja? Buat bayar hutang sih Pak itu Pak. Berarti ngebobol itu karena apa? Buat nutupin utang atau seperti apa tuh? Enggak, sebenarnya nggak ada niat buat ke situ, karena kan emang mau beli liquid niatnya gitu kan. Karena sering ngobrol sama itunya apa penjaganya gitu kan. Pas gitu pernah pulang bareng sama dia. Pas gitu ngelihat gemboknya yang satu kecil, yang satu nggak digembok, ya dari situlah baru. Identitas pelaku bisa diketahui dari rekaman CCTV. Sebelumnya, pelaku juga sempat berpura-pura berbelanja di toko sambil melihat situasi. Personal Polres Lebak melakukan penyelidikan dengan melihat CCTV yang ada di sekitar TKP, dan dalam CCTV tersebut dianalisa bahwa diduga pelakunya itu orang Tangerang yang sedang berdomisili di Pandeglang di rumah istrinya, sehingga dilakukan pengejaran di rumah terduga pelaku dan diamankan pelaku atas nama E, umur 34 tahun. Di KTP itu dia orang Kota Tangerang, dan diamankan 1 dus liquid yang belum sempat terjual dengan kerugian sekitar 59 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Terlihat sepintas, ini tumpukan paving block seperti biasa pada umumnya. Namun kalau diteliti, ini merupakan paving block ramah lingkungan yang dibuat dengan menggunakan bahan utama limbah industri pabrik. Dan yang lebih menarik, paving block ini dibuat oleh warga binaan Lapas Kelas 1A Tangerang. 80 warga binaan yang masih menjalani masa sisa tahanan dibagi menjadi beberapa kelompok tugas. Mereka bertugas mencampur bahan baku, mengaduk, operator mesin pres, sampai bagian penjemuran hingga siap jual.
Sedangkan bahan utama yang diolah menjadi paving block merupakan limbah industri batubara yang dikirim oleh PLTU Lontar, Kabupaten Tangerang. Limbah fly ash dan bottom ash merupakan sisa pembakaran batubara. Kegiatan ini merupakan program pembinaan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi. Selain menjalankan hukuman, warga binaan juga dibekali dengan keterampilan. Bahkan puluhan napi yang memproduksi paving block ramah lingkungan rata-rata mendapatkan premi atau gaji Rp1 juta per bulan yang didapat dari hasil penjualan paving block. Dalam sehari, warga binaan mampu memproduksi 70.000 paving block, sedangkan 80 warga binaan yang terlihat dibagi menjadi 2 shift. Pertama adalah tentu ini solusi lingkungan. Jadi bagaimana memanfaatkan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomi, kemudian efisiensi bahan baku, dan yang selanjutnya adalah bagaimana ini produk bisa bersaing dengan produk yang ada di luar sana. Pak, kalau bicara produksi, sehari mampu produksi berapa nih Pak? Kita untuk paving block sendiri kita 7.000 piece per hari untuk saat ini. Kalau untuk warga binaan yang terlibat di dalam produksi ini Pak? Sementara untuk dari proses produksi sampai dengan proses pasca produksi itu ada 80 orang yang terlibat. Pak, kalau sejauh ini sudah ada orderan kah atau ada yang pesan Pak? Alhamdulillah sudah ada dari perusahaan lapangan pedal yang ada di Jakarta Selatan, sudah order kami 1.000 meter persegi paving block. Kalau buat harga nih Pak, kompetitif nggak sih Pak? Harga dipastikan kompetitif karena berbahan dasar limbah dan kita mempunyai tenaga kerja yang lumayan banyak dan bisa bersaing dengan yang ada di luaran sana. Oposi Sotima, salah satu warga binaan, mengaku senang bisa mempunyai keterampilan memproduksi paving block ramah lingkungan. Bahkan WNA yang terlibat kasus narkoba ini berencana akan membuka usaha pembuatan paving block saat sudah bebas. Hukuman di sini kasus apa? Kasus narkoba. Berapa lama hukumannya? 14. Sudah berapa lama? Menjalaninya sudah berapa lama? Jalan 6 tahun 9 bulan. Ini kan kamu bekerja di dalam pembuatan paving block. Gimana perasaan kamu? Ya, saya dari sini saya mau bantu-bantu pabrik blok. Itu sudah pulang buka pabrik blok di Benin. Paving block dan produk turunnya bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki daya saing di pasar nasional karena harganya yang kompetitif. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Guna pemanfaatan aset pemerintah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Cilegon mulai mengembangkan kawasan Situ Rawa Arum di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Situ Rawa Arum dengan luas lahan sekitar 12 hektar ini tak hanya berpotensi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga sekitar. Pemkot Cilegon juga telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Disporapar Kota Cilegon, BUMD Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perumda Cilegon Mandiri, dan Dinas Pekerjaan Umum. Memang selama ini Situ Rawa Arum asetnya masih tercatat di Kecamatan Grogol ya, di Kelurahan Rawa Arum. Nah, tentunya atas perintah pimpinan ini Situ Rawa Arum harus dioptimalkan, harus dikembangkan karena ada beberapa potensi di sana. Yang pertama untuk pariwisata, kemudian yang keduanya adalah terkait dengan penyediaan air baku untuk Perumda Cilegon Mandiri kita, sehingga area di sekitar Kecamatan Grogol khususnya di Kelurahan Rawa Arum bisa menggunakan air baku dari Situ Rawa Arum. Saat ini Pemkot Cilegon tinggal menunjuk OPD atau pihak mana yang akan mengelola Situ Rawa Arum sebagai tempat pemenuhan air baku. Nantinya pemanfaatan ini akan dilaksanakan pada tahun depan. Sementara itu, upaya pengembangan ini dilakukan untuk membenahi pengelolaan Situ Rawa Arum agar lebih profesional dan lebih bermanfaat sehingga berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.